guys, selamat datang di Alinea, merangkai kata menjadi cerita bersama saya Nazratul Uyun. Hai teman-teman Alinea, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan jika kamu bukanlah anak seorang raja dan kamu juga bukanlah anak seorang ulama besar, maka jadilah seorang penulis. Untuk itu, di episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang super keren dan juga kece karena baru saja launching sebuah buku. Langsung saja kita sambut, ini dia Yahsya. Hai Yahsya. Halo Kak. Oke, gimana nih kabarnya Yahsya? Alhamdulillah masih semangat. Oke, di episode kali ini teman-teman kita akan mengulik nih tentang bukunya Yahsya yang baru aja launching. Tapi kayaknya teman-teman Alinea juga pasti pengen kenalan dulu sama Yahsya, pengen tahu Yahsya tuh siapa sih gitu. Oke, boleh Yahsya ceritakan kenalan lebih lanjut gitu sama teman-teman Alinea. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahsya Lidinillah, biasa dipanggil Yahsya. Saya berusia 20 tahun saat ini. Kemudian saya mahasiswa aktif di UIN Raden Intan Lampung semester 6 sekarang. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Oke. Alamatnya di Natar, Lampung Selatan. Oke, semester 6. Anak Fakultas Syariah. Iya. Oke. By the way, UKM-nya ikut apa aja sih kalau yang di UIN deh? Yang di UIN. Iya. Kalau yang di UIN pertama hikmah. Itu alhamdulillah dapat amanah sebagai kepala bidang kaderisasi. Kemudian juga ikut juga UKM Bapinda. Iya. Itu sebagai staf pemberdayaan umat. Kemudian juga ikut PKR Sahabat. Itu sebagai bidang kaderisasi. Wow, jadi banyak juga ya kegiatan Yahsya ini. Terus di bulan Ramadan nggak kecapean kan Yahsya? Oke, karena banyak banget kegiatannya ya, Yahsya ini pasti pantas ya untuk menuliskan sebuah buku yang baru aja di launching sama Yahsya. Nah, pasti teman-teman penasaran sebenarnya Yahsya ini lagi launching nulis buku apa sih gitu. Boleh di spill sedikit nih, diceritakan sama teman-teman Alinea. Oke, sedikit teman-teman ya terkait buku ini. Ya, sebenarnya ini buku adalah jawaban lah dari bulian kawan-kawan saya dulu di pondok. Oh gitu. Bener banget. Pernah dibully berarti Yahsya? Pernah bully. Jadi dulu tuh ada kawan yang bilang Yahsya ini pokoknya setiap hari harus nangis gitu. Oh gitu. Iya, karena gitu. mungkin ya harus sering nangis. Iya. Oh iya. Dulu tuh suka ngadu ke Umi dulu tuh. Makanya suka dibully. Kemudian dia ini bilang gini, Yahsya ini punya nih buku namanya satu-satu alasan kenapa Yahsya ini nangis gitu. Nah dari situ kayak yang wah mungkin dari kejadian dulu tuh juga pengalaman organisasi juga di pondok juga akhirnya muncullah buku ini gitu. Jadi sebenarnya buku ini apa ya kayak jawaban atas dari ini loh saya juga bisa nih gitu. Tanpa kalian juga saya juga bisa gitu loh. Oke, ini jadi kayak bukti ya ke mereka yang ngomong-ngomong Yahsya ini, yang ngebully Yahsya, semuanya ditutup dengan sebuah karya. Oke, boleh disebut judulnya apa nih Yahsya? Judulnya 101 Mindset Ketika Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja. Oke, jadi buat kamu yang dunia sedang tidak baik-baik saja, sangat recommended banget ya baca bukunya Yahsya, karena di situ banyak ada 101 mindset. Nah, kenapa 101 tuh? Aku agak penasaran juga nih. Karena dulu tuh ini Kak, saya sempat ngafalin hadis juga ya. Hadis itu hadis leluhur isinya 101 juga. Jadi kayak mikir kayaknya 101 ini angka yang apa ya, bagus nih gitu. Iya. Awalnya kan pengen 50 nih. Cuma kalau 50 tuh kayak apa ya, kayak kurang aja gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada alasan tertentu, cuman pengen yang kayak apa ya, inilah satu-satu aja gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin kalau dari itu filosofinya berarti kan inspirasinya dari hadis ya. Yeah. Kemudian kalau dari segi angka juga mungkin terlihat lebih cantik ya kalau kita menyebutnya 101 mindset. Nah, terus kenapa sih? Oh iya, tadi kan alasannya dibully. Kemudian ada alasan lain nggak sih Yahsya kenapa menulis buku ini lagi? Kemudian juga jawaban sih dari Abi dulu kan bilang, kamu ini kan ketua umum penulis nih, masa kamu nggak punya buku gitu kan. Jadi selain juga tadi jawaban dari teman-teman dulu saya yang mau membuli, saya juga dari inspirasi itu juga sih Kak. Jadi kayak yang wah, Abi juga kan penulis ya kebetulan. Oh iya. Alhamdulillah Abi itu udah nulis buku non fiksi itu udah
50-an. Wow, berarti salah satu inspirasinya Abi ya. Iya. Oke, jadi alasannya juga sebagai ketua umum dan terinspirasi dari Abi. Oke, boleh diucapkan terima kasih dong sama Abi. Ya, terima kasih Abi. Oke. Nah, ini buku 101 Mindset. Mindset. Nah, boleh di-spill nggak sih bagian mana yang kira-kira nih menurut Yahsa sendiri sebagai seorang penulis yang paling ngena banget itu, boleh lah, mungkin nggak satu juga, lebih dari satu nggak apa-apa. Mungkin ada dua nih Kak, Iya. tentang dunia sama tentang akhirat. Oh iya. Iya. Oke. Jadi yang pertama tuh tentang dunia. Ini ada, makanya saya taruh di awal sini. Judulnya tuh berdamai dengan keadaan adalah seni paling indah untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi kayak semua masalah tuh pasti bisa ditangani kalau kita berdamai dengan keadaan. Oke. Karena dengan berdamai itu kita bisa mencari hal-hal baik di setiap masalah yang ada gitu. Oke, Terus juga- berdamai dengan keadaan nih. Mungkin teman-teman Alenia masih ada yang berpikir berdamai dengan keadaan tuh seperti apa sih gitu. Misalnya kayak gini, ada orang yang mungkin nggak suka sama kita gitu. Ya udah, nggak apa-apa aja gitu, nggak apa-apa banget kamu nggak suka sama saya, karena dalam buku filosofi teras tuh kayak dijelaskan bahwasanya kamu tuh bisa mengendalikan dirimu, tapi kamu nggak bisa mengendalikan diri orang lain. Makanya Oke. ambillah versi terbaik dari diri kamu sendiri supaya nggak terdistract lah pikiran tentang mereka gitu. Jadi berdamai aja. Oke, jadi nggak perlu mikirin omongan orang gitu ya. Iya. Jadi fokus aja sama versi terbaik yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, itu terus tadi kan baru satu, Iya. katanya ada dua nih. Apa nih? Yang kedua itu namanya gini. Al-Quran adalah candu dan kematian adalah obat dari candu itu. Masya Allah, apa tuh? Gimana itu maksudnya? Gimana? Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai candu diri dalam hidupmu gitu loh. Kamu tuh bakal ngerasa ada yang hilang nih kalau kamu tuh nggak ngebaca Al-Quran sehari walaupun cuma sehari gitu kayak. Jadi jadikanlah sebagai candu dan tidak ada obat selain kematian yang bisa ngilangin candu itu. Jadi kayak yang benar-benar kita ini butuh pedoman dalam hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Oke. kayak gitu kurang lebih kan. Jadi sebagai umat muslim mungkin ya, jadi yang menjadi pedoman paling utama adalah Iya. Al-Quran itu tadi. Jadi jangan sampai lepas dan hilang kendali karena kita kembalinya adalah kepada Al-Quran Bener gitu banget. ya. Masya Allah, kalau mau tahu lebih banyak pastinya baca bukunya ya. Iya benar banget, baca bukunya teman-teman. Oke, nah ini aku lihat sampulnya warna merah, Iya. terus ada foto, tapi ini kepotong nih ya atasnya. By the way, filosofi atau makna dari sampul buku dari 101 Mindset ini apa nih? Kenapa warnanya merah? Terus juga itu foto Yasha kan, Iya. bukan foto orang lain. Kenapa begitu gitu kan? Nggak full. Kenapa nih? Pasti ada maknanya. Oke. Yang pertama mungkin dari covernya kayak kenapa warna merah. Jadi ini menggambarkan tentang saya. Ini kita sebutlah merah ini mawar. Iya, mawar tuh indah tapi berduri. Oh gitu. Iya. Jadi ini nih saya ini seperti itu orangnya. Kayak yang walaupun saya ini indah, walaupun mungkin baik lah segala macam, tapi ketika memang dia mengganggu saya, dia bakal tertusuk dengan duri saya. Oh, Makanya iya. jangan ganggu. Berarti hati-hati ya, bahaya nih Iya. gitu ya. Jadi jangan macem-macem sama Yasha. Mungkin kalau bahasa verbalnya begitu ya, jangan Iya. macem-macem sama gue ya gitu. Jadi kita juga punya pertahanan diri Bener ya, banget. nggak bisa dilakukan semena-mena sama orang lain. Oke, terus Terus, itu lagi? Kenapa ini foto saya? Ini salah satu bentuk self reward Oh ya, dari reward. dari buku ini gitu. Makanya tuh ada-adakannya foto saya ini supaya nanti menang bahwasanya oh ini saya loh gitu. Ini karya saya dan itu adalah satu hal yang mungkin bisa dibanggakan nantinya walaupun mungkin sekarang ini kan masih baru nih. Iya. Mungkin bisa dibanggakan nanti 5 sampai 7 tahun ke depannya gitu. Jadi efek jangka panjang sih Kak, biar bisa ada kenang-kenangan gitu. Oke, jadi mungkin membanggakan ya apa yang pencapaian yang kita Self reward. dapat itu self rewardnya adalah salah satunya dengan ya meletakkan apa yang kita punya di buku ini Iya, gitu kan bener ya. Oke, seru sekali teman-teman Alenia perbincangan kita sama Yasha. Nah, pasti penasaran, pengen dikulik lagi nih lebih dalam, tapi tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Bingung mau kuliah di mana? Cari kampus yang banyak prestasinya, banyak fasilitas dan beasiswa.
Win Raden Intan Lampung solusinya. Wujudkan mimpi bersama UIN Raden Intan Lampung. Hai teman-teman Alenia, balik lagi tentunya bersama saya Nazratul Uyun dan juga Yahsya. Nah, kita mau mengulik lagi nih tentang seorang Yahsya ya, yang menjadi seorang penulis. Nah, sejak kapan nih Yahsya itu suka sama dunia tulis menulis? Oke Kak, kalau sukanya mungkin kelas 2 MA. SMA ya. SMA, berawal dari kawan ngajak buat nulis. Karena mereka tuh kan katanya ini nih kita ikut lomba ini nih. Nanti kalau menang bisa ikut komunitas lah gitu biar bisa ada nama sedikit gitu kan. Akhirnya ikut tuh. Dan alhamdulillah tuh tingkat nasional juara 2. Oh, tingkat nasional langsung juara 2 pertama kali langsung juara 2. Oke. Jadi kayak yang wah, seru banget nih kan kayak malah jadi candu kan kayak. Iya, candu pengen bener-bener. lagi lah gitu kan. Akhirnya gabunglah komunitas penulis. Nah, dari situ kita selama setahun di situ, alhamdulillah dan wa innalillah itu jadi ketua umumnya setelah setahun di situ. Dan itu satu hal yang berpengaruh juga sih Kak, karena banyak hal-hal yang bisa saya ambil di situ. Dan juga belajar tentang penulisan, juga sharing sama foundernya juga. Berarti namanya apa tuh organisasinya itu? Komunitas Penulis Muda Lampung. Oh, Komunitas Penulis Muda Lampung. Iya. Itu syaratnya apa? Maksudnya apakah itu umum atau harus mahasiswa atau gimana? Itu umum Kak. Umum. Kebetulan tuh dari umur 16 tahun sampai sebelum menikah. Oh, sampai sebelum menikah. Jadi Iya. kalau udah menikah nggak boleh nih. Enggak, karena namanya pemuda. Oh iya. Aduh, berarti aku nggak bisa guys. Oke, jadi sampai sebelum menikah ya. Oke. Iya. Di sana apa aja kegiatannya di komunitas itu? Ada kemarin tuh sempat kita buat 16 program kerja dalam waktu 1 tahun. Dan mungkin yang mungkin bisa disepil tuh terkait Sabtu berpuisi. Nah, itu kita di grup itu nanti puisi dari saya. Iya. Itu saya storyin ke grup. Nanti teman-teman di grup itu VN atau bikin buat rekaman, nanti di latar belakangnya sama atau backsound lagu terserah mereka. Oh, Nah, iya, terus iya. nanti dikirim, nanti yang terbaik di-upload di grup di Instagramnya KPM. Oh, di Instagramnya KPM. Berarti ada namanya apa Instagramnya? KPM Lampung. Oh, KPM Lampung. Ya. Oke, jadi ada organisasi lain nggak selain KPM Lampung? Untuk kepenulisan. Mungkin sejauh ini enggak sih Kak. Cuman Sejauh itu. ini berarti setia banget sama KPM ya, sampai jadi ketuanya. Oke, nah jadi penulis kan pasti nggak mudah ya, Iya. Yahsya. Mungkin Yahsya merasakan, nah tantangan apa saja yang kemudian pasti Yahsya hadapi gitu ya, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. Terus ya Yahsya cara menghandle itu semua gimana? Yang pertama sih Kak, kita manajemen waktu. Itu kita perlu banget karena walaupun mungkin saya memiliki sedikit kegiatan, tapi kalau memang nggak bisa manage agak susah Kak. Jadi manajemen waktu yang pertama itu yang perlu kita terapkan. Kemudian tentang prioritas. Karena kalau nggak prioritas susah Kak buat kita Iya. manage-nya. Tuh, dua suka waktu dan prioritas tadi. Oke, berarti dari diri sendiri sebenarnya ya tantangan paling besar Iya. gitu. Tapi kalau tantangan dari luar ada nggak? Kalau tantangan dari luar justru mereka tuh yang bikin saya semangat. Oh iya. Bisa gini, mereka nih ada nih hal yang saya nggak suka nih. Itu kayak langsung, wah ini bagus nih jadi mindset gitu. Oke. Justru kita bisa menjadikan mereka inspirasi Iya. ya. Jadi apa? Oh ada ide nih gitu. Justru ini isinya masalah semua sebenarnya Kak. Iya. Jadi kalau hidup kita kayak flat gitu Iya. aja ya, nggak ada masalah itu nggak bisa nih Nggak nulis bisa bikin buku ini. Iya benar. Jadi isinya buku ini masalah ya. Masalah semua ini isinya. Masalah dan beserta solusinya pastinya pasti. ya. Nah, kemudian ada inspirasi. Nah, inspirasinya dari mana aja nih? Kalau inspirasi pertama sih Kak dari pengalaman hidup aja sih. Karena kan ini kan terkait kayak mindset saya pribadi yang saya gunakan ketika ngelakuin hal-hal yang mungkin bisa di handle gitu kan. Jadi sebenarnya kalau pengalaman ini dari pribadi. Oh, dari pribadi. Oke nih, walaupun dari pribadi pasti aku yakin ya saya ini juga ada background membaca ya. Iya. Pasti. Menulis itu pasti berawal dari membaca Iya. gitu. Boleh deh di-spill kira-kira ada berapa judul buku yang pada akhirnya mungkin menjadi bagian dari buku ini juga Oke, gitu. ya mungkin pemacu kali ya. Iya, pemacu ya. Ada yang judulnya tuh Seni Bersikap Bodoh Amat. Oh iya. Itu buku itu. Yang kedua tuh ada juga seni menguasai diri sendiri. Kemudian yang ketiga tuh seni menguasai lawan bicara.
Oh iya, tiga buku itu berarti yang memacu Iya, untuk menulis ini. Oke. Nah, kalau waktu tersendiri nih ya, saya tuh punya waktu khusus nggak sih? Apa setelah tahajud, apa setelah selesai kelas, atau di embung lagi nongkrong-nongkrong gitu. Lebih gitu Kak, bener Kak, diembung tadi nongkrong-nongkrong. Di embung ya. Diembung, kemudian juga sering juga kalau malam tuh, misalnya nih kita lagi insomnia lah ya kita sebutnya. Jam-jam 12 ke atas tuh belum bisa tidur, menulis Kak. Jadi kita keluh kesah kita hari itu dituangkan dalam tulisan ini gitu. Dan nanti dikemas secara baku lah gitu. Kan kalau kita nulis biasa kan kayak ya semau kita lah ya, kayak kata-katanya gitu. Diedit lah ya. Diedit. Nah, kalau Yasha tipe yang misalkan kepikiran nih, langsung ditulis atau nanti aja lah nyampe kosan gitu. Langsung ditulis. Langsung ditulis. Karena kalau nggak tulis hilang Hilang gitu, lari ya. Memang gitu tuh, ilmu tuh gitu ya kalau nggak di ini. Ditulisnya tuh kayak saya by phone, atau kan orang tipe-tipenya beda ya. Ada yang harus pakai laptop, dia nggak bisa nih gue kalau mau pakai laptop. Ada yang pakai handphone, is okay gitu. Atau ada juga yang harus benar-benar nulis pakai tangan gitu. Kalau Harus pakai tangan Kak. nulis pakai tangan. Karena Kenapa tuh? kalau pakai elektrik tuh kayak yang elektronik tuh kayak yang nggak jalan loh otaknya gitu. Iya. Pakai tangan langsung kayak nulis gitu. Kalau pakai tangan mungkin lebih menjiwai ya bener sebagai banget. seorang penulis. Oke, nah terakhir nih pertanyaannya, sebenarnya ini aku juga penasaran gimana sih Yasha kalau kita mau beli bukunya Yasha pastinya. Udah bisa dibeli kan? Udah. Udah bisa dibeli dong teman-teman. Jadi gimana sih ordernya, apa langsung ke Yasha atau bisa lewat e-commerce gitu? Tapi kalau untuk ordernya langsung dari saya sih Kak. Oh, langsung ke Yasha. Jadi kayak chat pribadi saya nanti atau nanti DM juga bisa. Kemudian nanti mungkin langsung ke WA ya biar lebih akrab lagi. Kemudian nanti masukkan ke grup. Oh, ada grupnya. Iya. Ada grup untuk jadinya mungkin jadi komunitas kali ya? Enggak. Kayak ngumpulin aja tuh gitu untuk orang yang mau beli gitu. Oh, yang ngumpul. Jadi biar dikoordinirnya lebih enak kali Lebih ya. mudah. Oke. Jadi jangan lupa untuk order ya bukunya dari Yasha. Nanti bisa langsung DM atau dari DM boleh langsung ke WA gitu ya. Atau kalau udah punya nomor WA-nya Yasha ya boleh lah langsung ya hubungi Yasha. Bener banget. Oke, nah kita ke sesi terakhir. Ini ada jawab cepat dan jujur. Nggak cepet-cepet banget juga nggak apa-apa. 3 kata yang menggambarkan diri seorang Yasha. Perfeksionis, ambisius, Wow. dan labil. dari perfeksionis, ambis dan labil. Oke, itu manusiawi ya. Dan itulah diri seorang Yasha gitu. Oke, 3 tokoh penulis yang dikagumi, dijadikan inspirasi sama Yasha. Ya, pertama Terelie, Oh iya. kemudian foundernya KPM, Anggi Farhan Saputra, Oh iya. kemudian ketiga Abi. Abi, Ya, ayahnya ayah, Yasha. Oke, jadi ada Bang Tere, terus juga dari founder KPM dan Abi Yasha sendiri. Yang terakhir ini tentang kampus lah. 3 kata tentang UIN Raden Lampung. Tumbuh bersama mendunia. Oke, tumbuh bersama mendunia. Itu tagline kita banget ya, teman-teman. Oke, seru sekali ya sama perbincangan kita kali ini. Semoga nggak bosan ya buat ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya pengen banget sih ngulik lebih jauh, tapi aku pengennya nanti Yasha buat event sendiri gitu ya. Bedah buku dari 101 mindset, ditunggu undangannya. Boleh banget ngundang aku, nanti aku datang lah buat menyaksikan Yasha. Dan siapa tahu ada diskon khusus kan di acara bedah bukunya Yasha. Iya. Oke. Terima kasih ya Yasha. Iya, sama-sama. Oke, dan juga terima kasih teman-teman Alenia. Teman-teman Alenia, orang-orang yang sukses di masa kini dan juga di masa depan adalah orang yang mau dan terus belajar memaknai kehidupan dengan sebuah kebijaksanaan. UIN Raden Lampung, bertumbuh mendunia.